Setelah sukses dengan season pertamanya, kini drama My Dearest Season 2 kembali tayang menjamu para penggemar setianya. Tak kalah sukses dengan season pertamanya, pada penayangan episode perdana untuk season kedua, drama ini meraih rating yang tinggi. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisah cinta Gilche dan Jang Hyun di season kedua ini? Simak terus kelanjutannya dalam video ini. Setelah berpisah dengan Gilche, Jang Hyun memutuskan untuk kembali ke Simyang. Namun di tengah perjalanan, ia dihadang oleh sekelompok bandit. Pertarungan sengit pun terjadi. Naas, Jang Hyun yang masih patah hati oleh Gilche seolah kehilangan semangat hidupnya. Ia pun hampir kehilangan nyawanya. Beruntungnya, Gujam berhasil menyelamatkan nyawa Jang Hyun. Sementara di kediaman Gilche, pesta pernikahan telah usai. Kini, Gilche telah sah menjadi istri petugasku. Meskipun pernikahan tersebut bukan berlandaskan cinta, namun Gilche berusaha membuat sang suami nyaman di malam pertama mereka dan berjanji akan menjadi istri yang baik. Jang Hyun tiba di Simyang. Kehadiran Jang Hyun dinanti oleh anggota kerajaan di Simyang, terutama putra mahkota. Selama kepergian dirinya, banyak sekali permasalahan yang dihadapi keluarga kerajaan di Simyang, sehingga kehadiran Jang Hyun seolah menjadi angin segar bagi mereka. Siang berganti malam, Jang Hyun menatap rembulan dengan pilu, meratapi nasibnya yang harus kehilangan wanita yang ia cintai. Malam itu pun ia habiskan dengan mabuk-mabukan. Keesokan harinya, Jang Hyun kembali mengejar para tawanan yang melarikan diri. Ia kembali bertemu dengan gadis bertopeng. Mereka pun berlomba mengejar para tawanan yang berusaha melarikan diri. Tak disangka, pria yang dikejar Jang Hyun adalah Yang Chun, pria yang sudah dia anggap sebagai ayahnya. Jang Hyun membawa Yang Chun beserta ketiga putranya ke kediaman Jang Hyun sekaligus tempat penampungan para tahanan. Di tengah-tengah aktivitas makannya, Yang Chun menceritakan bagaimana dirinya menjadi tahanan perang. Saat invasi terjadi, banyak orang-orang yang datang kepadanya dan bersembunyi di Uiju. Reputasi Yang Chun saat itu dipertaruhkan dan ia tak bisa mengabaikan para pengungsi itu. Namun, hal itu membuat para penyusup datang dan menyerang Uiju. Yang Chun balik bertanya, bagaimana bisa Jang Hyun membuat tempat penampungan seperti itu? Ia mengira Jang Hyun menjual para tahanan perang yang kabur tersebut. Jang Hyun pun menceritakan bagaimana mereka berakhir menangkap para tawanan dan membuat tempat tersebut. Semua tak lain karena rasa iba dari Riang Em. Merayakan kebersamaan mereka kembali, Jang Hyun mengadakan pesta kecil dengan ditemani beberapa wanita penghibur. Jang Hyun menyuruh kedua rekannya untuk bersenang-senang menikmati malam itu. Tak dipungkiri, meskipun Jang Hyun bersama dengan wanita lain, namun hatinya tetap milik Gilche. Saat mencari udara segar, Jang Hyun melihat Yang Chun yang tengah duduk di depan kamarnya. Jang Hyun kemudian duduk di dekatnya. Di sana ia berterima kasih kepada Yang Chun karena telah berhasil hidup sampai saat ini. Keesokan harinya, Jang Hyun menemui utusan King. Setelah selesai dengan urusannya, secara tak sengaja Jang Hyun melihat para wanita Joseon yang tengah disiksa oleh selir Pangeran Yoon. Saat hendak melangkahkan kakinya, matanya tertuju pada sosok wanita yang tengah menangis ketakutan. Dia adalah Yongrang, wanita yang ditemuinya di sebuah rumah bordir. Jang Hyun menceritakan apa yang dilihatnya kepada Gujam dan berencana untuk menyelamatkan Yongrang. Namun, Gujam sedikit tidak setuju dengan rencana Jang Hyun karena resikonya terlalu besar. Pendapat Gujam pun diamini oleh Yang Chun yang diam-diam mendengar percakapan keduanya. Bayi Yang Chun yang kelaparan terus menangis. Yang Chun berusaha menyuapi bubur pada bayinya, namun sang bayi enggan memakan bubur tersebut. Seorang wanita melihat bayi itu dengan iba. Ia pun menawarkan untuk memberi asinya, namun Yang Chun menolak dengan angkuh. Di luar ruangan, Yang Chun kembali memperingatkan Jang Hyun untuk tidak mencoba menyelamatkan para sandera dari istana Simyang. Ia tidak ingin Jang Hyun kehilangan nyawanya hanya demi menyelamatkan para sandera itu. Namun, Jang Hyun bersikukuh untuk menyelamatkan Yongrang dari istana Pangeran Yongchin. Di istana,
Pangeran Yong sangat senang mendapat apa yang ia inginkan. Ia pun merasa puas dengan kinerja Jang Hyun. Saat itu pula, Jang Hyun mencoba membuat kesepakatan untuk menukar para sandera Pangeran Yong dengan uang. Seketika, raut pria itu berubah. Ia tampak tidak senang dengan ucapan Jang Hyun, lalu beranjak pergi. Secara diam-diam, Jang Hyun menyelinap menemui Yongrang. Meskipun kaget, hal itu membuat Yongrang sedikit lega. Malam itu juga, Yongrang mengajak beberapa temannya untuk melarikan diri bersamanya. Hari demi hari, mereka menyusun rencana untuk melarikan diri dari istana Pangeran Yong. Dan tibalah hari di mana mereka akan melarikan diri dari istana tersebut. Beruntungnya, mereka berhasil mengelabui para penjaga dan berhasil melarikan diri. Jang Hyun mengantar Yongrang ke jalur pelarian. Ia berpesan agar Yongrang dapat menjaga dirinya. Mereka pun mengucapkan salam perpisahan. Dan setelah dirasa aman, Jang Hyun menyuruh Yongrang dan beberapa tawanan lain untuk segera pergi. Banyaknya tawanan yang melarikan diri membuat Kekaisaran Qing merasa geram. Ia kemudian mengutus seorang utusan untuk pergi ke Joseon, memberikan surat kepada Raja Injo, sekaligus menangkap kembali para tawanan yang berhasil melarikan diri. Kedatangan utusan Qing tersebut membuat kegaduhan di kerajaan Joseon. Raja Injo sangat marah atas kegaduhan dari Kekaisaran Qing tersebut. Demi menyelamatkan kerajaannya, dengan terpaksa Raja Injo membuat keputusan untuk menangkap dan mengirim kembali para tawanan yang melarikan diri. Ia pun dengan tegas akan menghukum siapa saja yang terbukti membantu atau menyembunyikan para tawanan itu. Gilche tidak tahu jika kakek Dajim yang bekerja di bengkel miliknya adalah seorang tawanan. Karena itu, ia pun harus berurusan dengan kepolisian Joseon. Gilche sempat beradu mulut dengan sang kakek karena telah menjebaknya. Namun kakek itu bersikukuh meminta tolong kepada Gilche untuk menyelamatkan cucunya. Dari kejauhan, utusan Qing bersama seorang pria licik memperhatikan Gilche. Pria licik itu pun memberikan sebuah ide. Alih-alih menangkap para tawanan yang kabur, akan jauh lebih mudah jika mengganti para tawanan tersebut dengan menculik masyarakat sipil sebagai penggantinya. Karena tak tega, akhirnya Gilche menolong Dajim dan membawa anak itu bersamanya. Naas saat berjalan di tempat yang sepi, Gilche diculik oleh dua pria tak dikenal. Menghilangnya Gilche membuat sang suami khawatir. Ia pun mengerahkan semua orang untuk mencari keberadaan Gilche, namun semuanya sia-sia. Suaminya mulai curiga jika itu semua adalah ulah Jang Hyun, karena ini bukan pertama kalinya Gilche menghilang. Sementara Gilche yang tak sadarkan diri tengah diarak bersama tawanan lain untuk pergi ke Simyang. Kakek Dajim mencoba membangunkan Gilche, namun efek obat biusnya begitu kuat. Gilche baru tersadar keesokan paginya. Ia sangat terkejut mendapati dirinya tengah diarak dengan sebuah gerobak. Pria sipit yang menculiknya segera menghampiri Gilche dan mengatakan jika Gilche akan dibawa sebagai tawanan Qing. Tentu saja Gilche tak terima. Ia pun menyuruh pria itu untuk melepaskannya. Namun sang pria memperingatkan Gilche untuk tidak melawan. Jika tidak, ia akan kehilangan nyawanya.